Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Arafi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil pengerjaan tugas saya pada mata kuliah ilmu filsafat, yaitu epistemologi. Memahami epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, metode, dan batasan pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Oleh karena itu, epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah, dan bagaimana kita dapat membenarkan atau memvalidasi pengetahuan tersebut. Definisi epistemologi. Ada beberapa aliran pemikiran dalam epistemologi dan beberapa konsep utama termasuk empirisme, rasionalisme, skeptisisme, dan konstruktivisme. Empirisme menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan rasionalisme menekankan pada peran akal budi. Skeptisisme mencurigai kemampuan manusia untuk mencapai pengetahuan yang pasti, sementara konstruktivisme menekankan peran aktif subjek dalam konstruksi pengetahuan. Epistemologi memiliki dampak besar pada berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pengetahuan, filsafat, logika, dan bahkan dalam bidang-bidang seperti psikologi dan sosiologi. Melalui analisis konsep-konsep dasar ini, epistemologi membantu kita memahami dasar-dasar dan sifat pengetahuan yang kita miliki, serta membantu kita dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Pentingnya epistemologi. Epistemologi membantu kita memahami bagaimana keyakinan dan pengetahuan kita dibentuk dan dibenarkan, sehingga memungkinkan kita untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan berbagai jenis pengetahuan. Yang kedua, epistemologi menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi bukti untuk dan terhadap keyakinan yang berbeda, memungkinkan kita untuk menghindari kekeliruan logis dan bias dalam penalaran. Yang ketiga, ini membantu kita untuk memahami sifat pengetahuan dan kepercayaan dalam sains, filsafat, dan bidang lainnya, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai bidang penyelidikan dan pemikiran. Yang keempat, epistemologi memberi landasan bagi studi etika dan pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang didasarkan pada pengetahuan yang dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakikat epistemologi. Epistemologi adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti studi tentang pengetahuan. Kata ini mengacu pada cabang filsafat yang mengeksplorasi sifat dan ruang lingkup pengetahuan, dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Dan dengan kata lain, epistemologi adalah studi tentang sifat dan keterbatasan pengetahuan manusia, dan bagaimana manusia dapat mengetahui kebenaran tentang dunia di sekitarnya. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita tahu bahwa keyakinan kita benar atau salah, apa saja sumber-sumber pengetahuan yang berbeda, misalnya pengalaman, nalar, otoritas. Apa saja keterbatasan pengetahuan manusia, apa hubungan antara pengetahuan dan kebenaran. Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini, epistemologi memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang sifat pengetahuan, kepercayaan, dan realitas. Epistemologi membantu kita mengevaluasi validitas dan reliabilitas keyakinan kita, dan membuat keputusan yang lebih tepat dan rasional dalam hidup. Pada akhirnya, epistemologi adalah bagian penting dari pemikiran kritis dan pemahaman diri, karena memungkinkan kita untuk merefleksikan cara kita mengetahui dan mempertanyakan asumsi kita tentang dunia di sekitar kita. Ruang lingkup epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan dan metode yang digunakan manusia untuk memperolehnya. Ini mengkaji bagaimana pengetahuan dibentuk, dibenarkan, dan diverifikasi, serta keterbatasan dan potensi pengetahuan manusia. Ruang lingkup epistemologi mencakup pertanyaan tentang hakikat, kebenaran, keyakinan, dan pembenaran, sumber-sumber pengetahuan, keandalan, persepsi, dan akal, hubungan antara pengetahuan dan tindakan, objektivitas dan subjektivitas pengetahuan, hakikat dan sejauh mana pengetahuan manusia, pengetahuan dan peran
budaya, emosi, dan nilai-nilai dalam pengetahuan manusia. Dasar-dasar pengetahuan dalam epistemologi. Yang pertama, dasar metafisika, yaitu memahami konsep-konsep seperti keberadaan, kebenaran, dan realitas. Yang kedua, dasar logis, memahami logika atau aturan-aturan yang digunakan dalam penalaran. Yang ketiga, dasar empirisme, memahami pentingnya atau peranan pengalaman dalam mendapatkan pengetahuan. Yang keempat, dasar rasionalisme, memahami pentingnya atau peranan akal budi dalam mendapat pengetahuan. Yang kelima, dasar pragmatisme, memahami pentingnya atau peranan konsekuensi dari pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Epistemologi juga mempelajari hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan, dasar-dasar pandangan manusia, dan nilai-nilai yang berpengaruh dalam memahami pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang akan saya paparkan kali ini. Lebih dan maafnya kurang dan maafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan jika banyak kekurangan.